karena sekolah ini teh bisa dibilang hutan belantara gitu Pak. Untung aya urang, mun urang mah geus ka mana. Ya. Di ditu teh ada 3 sosok lah. Oke. Apa aja tuh? Jadi ada kakek-kakek, anak kecil sama pocong di situ teh. Oke. Jadi kayak gini. Kayak ketawa gitu. Ini, kalau bahasa Sundanya nitip budak ieu omat jagaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dimensi Lain yang akan menguak misteri dari 2 dimensi. Masih bersama saya Hilaleo, dan tentunya pada kesempatan malam ini saya kedatangan narasumber spesial yang dimana beliau masih duduk di kelas 2 SMK yang akan langsung menceritakan cerita ini narasumber saya sendiri. Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Wayu Ajis, saya pelajar aktif di bangku SMK. Di sini saya akan menceritakan berbagai pengalaman horor pada saat masa orientasi kepramukaan, yang mana di kegiatan ini banyak hal-hal mistis, salah satunya kesurupan massal. Oke, nah ditahan dulu Bayu ceritanya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saat ini kalian berada dalam segmen podcast Dimensi Lain. Oke, Bayu bisa berbagi pengalamannya kepada teman-teman Dimensi Lain. Siap. Awal mula ceritanya seperti apa? Silahkan. Jadi waktu itu sekolah ngadain acara masa orientasi kepramukaan. Sebelum pulang, siswa itu dikumpulin dulu di pendopo buat ngebahas perlengkapan apa saja yang harus dibawa. Singkat cerita, pulanglah si siswa di sekolah ini, tapi ada salah satu teman saya yang berinisial F, bisa disebut F. Dia malah nggak pulang, malah keasikan di sekolah gitu, jalan-jalan. Nah, sinilah berawal kejadian mistis ini. Di si teman saya ini tuh, dari pernyataannya dia diam di kelas, di salah satu kelas gitu. Cuman ada 2 pendapat kata anak. Jadi kata teman saya mah dia tuh diam di kelas, tapi kata anak PMR dia jalan-jalan gitu. Nah, pas dicek sama anak PMR memastikan benar jalan-jalan, ya udahlah gitu. Jadi kayak si F ini tuh jadi karena mastiinnya jalan-jalan, jadi si F ini tuh dibiarin lah sama anak PMR. Nah, singkat cerita, si teman saya ini tuh duduk di bawah pohon beringin, karena sekolah ini teh bisa dibilang hutan belantara gitu Pak. Soalnya banyak pepohonan tinggi gitu. Nah, pas dia tuh duduk di bawah pohon beringin. Nah, disitulah mulai nggak sadar, mulai kayak kerasukan gitu. Nah, pas udah gitu anak PMR tuh nyari-nyari gitu, soalnya itu tuh jam berapa ya, hampir mau maghrib. Nah, dicari sama, kalau kata bahasa Sunda tuh sarupna ya sarupna. Nah, dicari sama anak PMR. Nah, pas dicari teh emang nggak ketemu, tapi malah dia nyamperin sendiri ke anak PMR itu teh. Jadi anak PMR itu teh kayak nyari-nyari gitu, tapi si teman saya ini tuh nyamperin gitu kayak pas-pasan gini. Nah, pas-pasan sama anak PMR ditanya, tapi dia nggak jawab, kayak orang linglung muncul nama. Jadi ditanya nggak jawab, terus kayak matanya udah ngalir air mata terus. Pokoknya mau pandangan kosong, nggak sadar lah. Nah, setelah itu dibawa ke UKS. Nah, disitu ditanya-tanya tuh sama anak PMR. Nah, kata anak PMR, kamu kenapa belum pulang? Katanya. Dia bilang, ya karena pengen main dulu di sini. Kalau langsung pulang ke rumah, saya nggak biasa katanya. Gitu. Nah, situ udah mulai bisa komunikasi, barulah dia cerita.
katanya dia tuh dibawa sama nenek-nenek jadi ke salah satu tempat yang katanya mah jadi tempat itu gelap, banyak binatang gitu. Nah dia tuh dikasih makanan sama si nenek-nenek itu Oke. karena dia lapar katanya dimakanlah si makanan itu. Yang dari si nenek-nenek tersebut. Betul. Oke. Nah singkat cerita ketemu sama kakek-kakek teman saya ini teh yang kakek itu teh kayak pakai udeng gitu. Iya, ikat kepala ya. Iya. Ya. Si kakek-kakek itu teh kayak bilang kalau bahasa Sundanya mah untung aya orang, mun orang mana geus ka mana. Ya, untung ada saya. Kalau Iya. nggak ada saya, kamu nggak tahu kemana gitu. Betul. Oke. Gitu. Jadi ditanya-tanya sama si kakeknya teh, kamu tadi dibawa kemana? Saya dibawa ke salah satu tempat kek. Nah, kenapa kamu makan makanan dari sini? Itu karena saya lapar katanya. Nah, untung ada saya dari tadi. Saya ngejagain kamu dari tadi. Kalau kamu itu terus makanan itu dihabisin sama kamu, mungkin kamu nggak akan kembali lagi ke dunia kamu. Disitulah si teman ini, saya tuh setelah beres komunikasi itu, dia mulai sadar, dipanggil orang tuanya. Iya. Nah, pulanglah si teman saya ini, si F ini pulang ke rumah. Nah di keesokan harinya barulah kegiatan dimulai ya. Kegiatan dimulai. Si teman saya ini nggak ikut. Nggak masuk. Iya, Oke. nggak ikut. Karena kejadian kemarin yang fisiknya lemah mungkin. Betul. Ya. Iya. Nggak ikut. Nah di acara ini emang acaranya teh nggak ke struktur, nggak jelas. Nggak jelas. Oke. Acak-acakan yang seharusnya pembukaannya tuh jam 5 jadi jam 7 bisa. Nah, dari pembukaan selanjutnya ada pematerian. Nah di sini awal-awal kejadian mistis di hari Sabtu itu. Jadi pada saat pembina ngasih materi ada salah satu wanita, jadi dia tuh kayak peserta itu. Peserta udah gimana ya, udah gak sadar mungkin sama dirinya sendiri, soalnya ngelamun terus. Nah saya kan di belakang panitia kan. Oke. Nah, saya coba tegur lah, kamu bisa hargain yang depan kan, yang depan lagi bicara, kayak hargain dong gitu. Iya. Cuman dianya kayak gini, jadi kayak iya-iyaan tapi pakai isyarat gitu, cuma kepala doang gini. Nah, terus si temennya tuh bilang, si temennya tuh bilang, tolong ini teman saya dari tadi ngelamun mulu, kata saya ajak ngobrol gitu biar nggak ngelamun. Setelah itu saya tuh perasaan udah gak enak Kak, soalnya si peserta ini teh pandangannya teh udah tajam gitu, sama fokusnya teh ke satu titik. Jadi dia ngelamun gini, ini mah kata saya teh kesurupan gitu ya. Yakin. Nah singkat cerita dia tiba-tiba jatuh badannya dia ke belakang. Dan di situ emang perasaan yakin saya emang kejadian gitu. Jadi setelah dia jatuh teh matanya teh udah merah gitu, lihat terus ke atas kayak gini. Nah si anak dipanggil anak PMR, suruh bawa ke UKS. Nah dibawalah ke UKS. Nah saya ngikutin si Gigi gotong. Ya betul. Nah ngikutin. Terus ada anak PMR yang yang minta tolong saya teh, kayak buat bayi bisa ngegerkeun tuh, bisa nyembuhin gitu. Pas saya masuk ke UKS, si orang ini teh udah gimana ya, udah kayak tapa gitu lah posisinya. Posisi si F ini kayak yang lagi duduk bertapa atau gimana? Iya, duduk bertapa. Oke. Nah di situ teh kan benar kata saya teh. Tiba-tiba pas saya masuk sama saya teh ditepak. Tapi matanya melek atau gimana, Bay? Pas begitu posisi, berarti posisinya lagi duduk sila gini. Betul. Oke. Nah si matanya tuh melek, sama saya coba tepak gini, tapi dia nggak ngerespon. Sama saya coba ditanya salam gitu ya. Assalamualaikum, tapi dia masih nggak merespon. Ditanya
kayak hukum yang ini itu apa, masih nggak ngerespon, ditepak lah sekali lagi, baru dia lihat di saya. Nah, bilanglah dia di situ, aya naon. Nah saya kan apa ya, Dia ngomongin apa tadi? aya naon. Oke. Setelah saya tepak itu dia bilang aya naon. Nah Tapi dengan intonasi atau suara dia atau bukan? bukan, jadi beda gitu. Iya, Jadi kan iya. cewek tapi suaranya tuh laki-laki, Iya. serak-serak gitu. Iya. Nah di situ teh ya, saya teh kan emang apa ya, tahu gitu di ruang itu teh ada 3 sosok kan. Oke. Nah, Apa aja tuh? jadi ada kakek-kakek, anak kecil sama pocong di situ teh. Oke. Nah saya coba memastikan benar nggak ini sepuh di sini atau sepuh di sekolah itu. Nah, saya memastikan, saya teh nanya ke si peserta yang kesurupan ini teh, ini sama siapa aja lah. Iya. Ya sepuh di sini katanya teh. Mencoba untuk interaksi dengan sosok tersebut. Betul. Oke. Komunikasi. Nah dari situ emang dia tuh udah kayak ngelawan terus lah, kayak gini-ginian, gak mau gitu. Ada Berontak, dia mulai berontak berarti ya. Mulai berontak. Nah gitu, saya coba ikhtiar, baca doa, segala macam lah saya baca di situ. Dan ya alhamdulillah dia sadar. Oke. Nah setelah sadar itu, setelah posisinya udah aman, saya dapat informasi kalau di pendopo itu udah apa ya, udah banyak yang kesurupan. Jadi itu benar-benar kayak wow banget lah anjir, spesial banget gitu. Pas dapat informasi saya lari. Nah pas sampai di pendopo parah pisan itu mah, kacau banget pokoknya. Jadi kurang lebih yang saya lihat ada 30 orang yang kesurupan. Itu ada berbagai macam makhluk anjir. Jadi kayak ada yang kayak macan, teriak-teriak, terus sampai ada yang paling parah banget itu. Jadi si orangnya teh cowok, tapi dia teh siga namanya siga kunti ya. Jadi siga gimana? Jadi kakinya teh gini. Iya. Jadi dia kayak gini. Kayak ketawa gitu. Parah pisan. Nah di situ saya izin lah pulang ke rumah. Izin dulu pulang ke rumah. Saya cerita sampai di rumah, ketok pintu. Ada bapak saya di kamar. Saya manggil karena gimana ya, si badan saya tuh udah gak enak lah. Terus ke orang tua saya minta air kata saya. Yang naon cenah? Minta air Pak, cai naon cenah. Ini cai doa Pak cenah. Mari mah cenah. Ini cicing lah didinya cenah, yang aya nu napa ka maneh. Ada yang nempel gitu ya. Iya. Oke. Nah, si bapak teh ngambil air dari galon terus ke kamar. Dia cerita, ya minum cenah. Sok bismillah cenah beakeun si bapak. Disuruh minum dan abisin ya. Saya bismillah abisin. Balik lagi ke sekolah. Nah, jadi di hari yang sama. Iya, di hari yang sama. Nah, pas balik lagi ke sekolah, itu tuh jadi ada 2 acara. Jadi ada yang di pendopo sama di aula. Yang di pendopo mah lagi pematerian, yang di aula lagi renungan malam. Ya. Nah, pas kembali lagi balik lagi ke sekolah, saya ke pendopo lagi. Itu kondisi masih kacau di situ. Kondisi masih kacau. Jadi pas saya diarahin sama pembina, baik kamu di aula pantau di sana. Siapa kata saya. Saya ke aula lari. Nah pas di aula emang hawanya udah beda banget. Jadi si lampu-lampu itu dimatiin, cuman kayak apa ya? Itu mah kayak ritual ngundang jin ya. Jadi lampu mati, nyalain lilin. Jadi di setiap pojok ada lilin gitu. Nah jadi anjir ini mah ritual kata saya teh, ritual manggil jin. Nah di situ teh emang masih aman, masih ya renungan gitu biasa. Nah tiba-tiba ada wanita yang tiba-tiba teriak di situ. Histeris. Histeris teriak histeris gitu. Saya kaget lah ya di situ anjir. Ini mah emang benar-benar
benar sampai ke sini kata saya teh. Di situ Berarti dari dua tempat, dari pendopo dan aula parah kondisinya waktu itu. banget kacau Iya. banget di sini teh. Saya kayak anjir ini di sana mantau kayak gini, di sini sama. Iya. Harus kayak gimana? Saya diam lah di situ. Nah, si satu wanita ini tiba-tiba jadi ngeremet ke yang lain. Itu nggak tahu memang mereka teh capek atau gimana, nggak tahu emang karena emang gangguan gitu ya. Ya. Tiba-tiba ngerembet aja, jadi kayak banyak yang berontak ya, kayak beginian kayak segala macam. Ada yang kayak macan berarti. Betul, Ya? ada Oke. banyak banget itu Mas. Jadi kayak ada yang apa ya? Satu masuk semua Iya, berarti ya. betul, satu masuk. Oke. Masuk semua anak. Di situ teh si cewek yang tadi teriak awal itu saya datengin. Kita lihat matanya, terus saya pegang ini teh. Kita kayak gini. Ya dia lagi gini weh. Ke saya teh. Ya. Ini dia. Oke. Ah ini mah udah gak bener, saya lari lah di situ. Ya. Balik lagi ke pendopo, udah gak bener. Nah, terus di pendopo emang kacau, saya udah bingung itu harus kemana. Nah, sama pembina, kamu kenapa kesini katanya? Kaula lagi sana, kaula lah. Nah, di situ ada pembina, dia tuh bawa air yang kayaknya udah didoain, Ya. disemburin lah ke Semua peserta. yang kesurupan itu disemburin. Tiba-tiba mereka sadar di sana, pas sudah disemburin Serentak semua. Oke. semua sadar. Di pendopo, di aula udah sadar. Di situ saya agak aman, cuman ada satu orang yang benar-benar itu mah nggak bisa disadarin. Jadi serentak yang di aula sadar, satu orang itu Sisa digotong. Sisa satu digotong dibawa ke masjid. Oke. Nah, di masjid masih dia kayak gitu, Berontak atau gimana tuh? nggak berontak, cuman dia kayak susah gitu buat diajak komunikasi, susah kayak harus diapain gitu. Ya. Pas di masjid dia tuh nitip pesan ke salah satu pembina kalau pengen nitipin si anak ini. Jadi Oke. Si makhluk tersebut. ya nitipin, jadi kayak kalau bahasa Sundanya nitip budak dia tomat jagaan gitu. Oke. Nitip anak ini tolong dijaga gitu ya. Iya betul. Ya. Nah di situ kata pembina, mohon yang dijagaan Pak Abi, insya Allah dia uih hatunya katanya kayak gitu. Ya tuh pas dibilang sama pembina uih hatunya ya pulang gitu ya. Berarti disuruh pulang sama pembina. Oke. Nah si satu orang ini tuh tiba-tiba kayak pamitan, dan pamitannya tuh anjir itu mau bikin serem banget gitu kayak gitu. Oke. Langsung Iya, terbaring, ya langsung terbaring di situ. sadar. Oke. Tapi tetap si badannya tuh kaku, tetap keras. Nah setelah sadar kayak gitu, dia kesurupan lagi, cuman nitip pesan doang. Kesurupannya teh kayak bejakeun ka barudak omah para. Nah di situ kata pembina teh mohon hatur nuhun cenah, mangga atunya uih deui mangga. Dan di situ si orang itu bilang assalamualaikum, itu bilang. Nah di situ saya udah ngerasa aman. Jam 2 subuh jam 3 subuh di situ udah kondisi udah lumayan redup lah, udah agak nyaman. Saya juga udah benar-benar capek, udah mau istirahat banget. Tapi ada satu panitia yang dia teh malah kayak ketempelan kayaknya mah. Jadi kayak ngelamun, tiba-tiba nangis gitu, tiba-tiba kayak ngomong sendiri. Ya. Situ ini mah gak jadi saya istirahat. Soalnya masih kayak gini. Jadi keganggu lagi ya. Jadi keganggu. Nah, keesokan harinya setelah beres acara ini, berarti di hari Minggunya? Di hari Minggu. Nah, semua panitia ada evaluasi dulu. Nah, beres evaluasi, saya pulang ke rumah. Nah, di rumah itu jadi pas saya pulang kan keluarga lagi ngumpul. Ya. Nah, si bapak teh kayak gak boleh saya masuk teh.
Oke. Masuk ke rumah teh gak boleh, jadi kayak cicing lah didinya. Oke. Kata Depan si- pintu. Heeh, cicing lah didinya. Naon Pak, capek ya bete Iya, istirahat, iya, gitu iya, kok iya. ya 2 hari tidur ya. Iya. Cicing lah didinya. Ya orang tua saya teh masakin air buat mandi. Iya. Saya teh masakin air buat mandi. Terus setelah itu barulah dipanggil sok kalebat cenah dibak langsung. Kalau istirahat tidur dulu lah bentar. Iya. Nah, udah kerasa ada lumayan enak. Berarti nggak langsung mandi? Nggak. Oke. Ya ke kamar dulu beres tiduran langsung mandi. Nah pas beres dari kamar mandi tiba-tiba si teteh teriak histeris. Gara-gara? Saya juga gak tahu gara-gara Oh, apa. begitu Bayu keluar kamar mandi, Betul, kakak Bayu tiba-tiba teriak tiba-tiba histeris. teriak. Nah, dan di situ emang apa ya, emang adik saya teh dari kecil dia tuh kan lahir apa ya, punya kelebihan lah. Oke. Bisa kayak ngerasain adanya makhluknya gitu. Oke. Nah, si adik saya teh bilang lah di situ teh ke orang tua saya teh, mama ya naon terus ya cenah dipegarna ya naon belakangnya ya naon. Saya teh kaget ayah. Iya. Naon cenah Ya. si dede bilang gini. Nah, setelah si teteh teriak, sama si bapak dibawa ke kamar, teh kunaon embung sieun cenah si Bayu sieun si Iya, Bayu. Teh apa cenah ini teh ada apa? Nah, si teh ditanya sama si mama teh, dede kunaon ini di mangker si aya naon? Iya. Ali mama sieun cenah aya awewe cenah adik saya teh. Oke. Awewe naon lu ke mama cenah dagugeutna rusak cenah adik saya teh. Saya teh makin Mukanya hancur ya. heeh. Jadi ada sosok satu sosok makhluk astral yang mengikuti Bayu mungkin ya, Iya, kayaknya. sampai ke rumah. Betul. Dan pihak keluarga melihat sosok tersebut ada di belakang Bayu. Betul. Sosoknya perempuan. Betul. Oke, dan wujudnya kalau boleh tahu seperti apa tuh, Bay? Jadi wujudnya tuh dia tuh nggak punya badan. Waduh. Jadi kepalanya doang, apa yang mun ieu mah mun cek Sundana namanya apa ya namanya? Itu Yang kayak kepalanya doang. jadi sisa kepalanya aja tanpa badan gitu. Betul. Oke. Kepalanya aja jadi Tapi itu mukanya jelas. jelas. Yang kelihatan sama kakak dan adik Bayu. Betul jelas. Jadi kayak Wajahnya seperti apa? setengah segini. Ini tuh kayak biasa, cuma di sininya rusak. Waduh. Bisa kayak banyak apa gitu, sampai kata adik saya sampai matanya teh keluar, terus banyak apa ya, hewan-hewan kecil gitu. Belatung mungkin ya. Oke. Jadi di belakang di sini banget katanya. Oh. Pas banget, jadi pas banget sama kepala saya weh, si kepala. Oke, nempel ya Nempel. di belakang pundak ya. Oke. Saya nggak ngerasain apa-apa sih. Tiba-tiba pas beres dari itu kita tadi disembuhin sama si bapak juga, saya disembuhin. Ya. Pas malamnya saya tidur. Nah pas di tidur itu saya nggak bisa gerak lah, muncik Sundana namanya Erup-erup. erup Ya, ketindihan lah. Ya, oke. ketindihan gitu, nggak bisa gerak, kayak ngomong nggak bisa gitu, mau minta tolong nggak bisa. Nah di sini teh benar-benar kayaknya mah ini kan nempel gitu. Jadi si bapak teh keluar rumah lah jam berapa, jam 11 malam kalau nggak salah, keluar rumah, pulang ke rumah bawa apa ya, daun apa teh ya, kelor. Daun kelor. Daun kelor sama si bapak teh. Terus saya teh saya sadar cuman nggak bisa ngomong gitu. Si air mata teh ngalir terus. Nah sama si bapak si daun kelornya teh diginiin ke saya teh, sok saya gitu kan. Saya teh kata adik saya kayak apa ya, ngehindar gitu dari si daun kelor itu teh, kayak Bayu ya. Oke. Kayak gini, kayak terus melotot gitu ke daun kelor teh, kayak gak mau nerima gitu. Nah Kayak terus, ketakutan mungkin ya. Terus sama si bapak teh ditepak-tepak badan saya, tepak terus. Nah, di situ pas sama si bapak teh emang gak sanggup mungkin ya, akhirnya si bapak manggil teman buat nyembuhin
dan ya alhamdulillah di situ saya sembuh. Ya. Kemudian di pagi harinya saya melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya. Dan ya mungkin demikian cerita pengalaman horor dari saya. Oke. Berarti akhir cerita dari pengalaman Bayu kejadian di sekolah dan berujung ada makhluk yang mengikut di tubuh Bayu sampai makhluk tersebut ikut ke rumah Bayu, mungkin itu ya. Nah, untuk kalau dari saya sih menyikapi atau mendengarkan pengalaman dari Bayu, pesan untuk teman-teman dimensi lain di rumah, dimanapun kalian berada, ya pertama kita dimanapun tempatnya kita berdampingan dengan makhluk goib kan begitu. Cuman ya kita berada di dimensi yang lain, kita berada di dunia yang lain kan. Kita di dunia nyata, mereka di alam goib gitu kan. Tapi tetap kita harus saling menghargai. Yang pertama kita harus permisi mungkin ya Baya, dan juga kita tidak boleh berkata sompral kan gitu. Ya itu mungkin yang bisa diambil dari cerita Bayu. Terima kasih banyak Bayu udah mau berbagi pengalamannya di dimensi lain. Oke, itulah pengalaman cerita dari perjalanannya Bayu Ajis di lingkungan sekolahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bayu sudah hadir ke channelnya Dimensi Lain. Nah, bagi teman-teman yang ingin berbagi ceritanya di channel Dimensi Lain, bisa langsung DM di sosial medianya Dimensi Lain. Bisa ke Instagram ataupun TikTok. Oke, inilah podcast Dimensi Lain.